siang Bapak, dengan saya Dr. Alita yang sedang bertugas jaga pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Bapak Raja? Iya. Usianya 30 tahun ya Bapak? Iya. Alamatnya di mana Bapak? Di Jalan Sampul. Jalan Sampul, baik. Jadi Bapak, saya akan melakukan anamnesa ataupun tanya jawab terkait keluhan-keluhan yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak, apakah ada keluhan tambahan lain selain sesak nafas? Ada tuh. Demam. Demam ya. Demamnya sejak kapan? Kayaknya memang akan lama. Demamnya kapan aja ya? Atau pagi hari, siang hari, atau malam hari? Siang hari. Siang hari. Bapak, apakah udah mengonsumsi obat sebelumnya? Nah. Oke, baik Pak. Sebelumnya Bapak ada mempunyai riwayat penyakit terdahulu, itu seperti misalnya ada riwayat hipertensi, diabetes, ada nggak Pak? Nah. Tidak ada ya. Apakah Bapak ada alergi terhadap obat-obat tertentu? Nah. Nggak ada ya. Sebelumnya sebelum saya apakah ada mengonsumsi obat atau mungkin di apotek? Ada ya. Baik Pak. Di keluarga Bapak, apakah ada hal yang serupa dengan yang Bapak alami sekarang ini? Ada beberapa satu. Kenapa Bapak? Anda? Mengalami hal yang sama. Oh iya. Oke, baik. Dalam sehari-hari apakah Bapak ada konsumsi rokok? Sama sekali nggak ada. Di lingkungan rumah Bapak ada nggak orang yang merokok? Ada tuh. Siapa itu? Tetangga saya tuh. Tetangga Bapak. Bapak sering nggak mengonsumsi sejenis alkohol gitu? Nah. Nggak ada ya. Di pekerjaan Bapak sehari-hari itu apa ya? Kalau saya boleh tahu. Saya kerja di pembangunan tuh. Pembangunan. Ya tuh. Berarti sering ada terpapar debu gitu ya? Debu. Di rumah Bapak itu dari batu atau bubuk, asbes gitu? Dari Batu. Terbuat dari batu. Ya. Lingkungannya di komplek atau di pinggir jalan? Di komplek. Komplek ya. Baik Pak. Jawabannya ya Pak, Bapak Raja, umur 18 tahun, alamatnya Jalan Sampul. Bapak keluhan utamanya sesaknya udah 2 minggu ya Pak. Terus sesaknya ada suara tambahan dan diperberat saat olahraga. Terus Bapak ada batu juga, batu di berdarah warna kuning ya. Terus batu itu di malam hari dan terjadi selama 2 minggu. Terus batuknya itu didahului batu baru sesak dan pada waktu malam hari ya Pak. Terus Bapak nggak ada riwayat merokok, alkohol, tidak ada riwayat alergi, nggak ada konsumsi obat-obatan sebelumnya, dan di keluarga Bapak ada yang mengalami keluhan sama ya, yaitu orang tua Bapak. Terus pekerjaan Bapak tadi tukang bangunan ya, Bapak sering Baik Bapak, dari hasil analisis untuk penegakan diagnosa kita perlu melakukan pemeriksaan fisik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Baik Pak, kali ini kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik respirasi. Apakah betul Bapak Raja? Baik Pak, kita akan melaksanakan pemeriksaannya Pak. Akan sedikit tidak apa-apa ya Pak. Baik Pak, jadi saya akan menginspeksi wajah Bapak apakah terdapat edema, lalu mata Bapak. Lihat ke atas ya Pak, izin. Apakah ada ikterus kekuningan atau ada meiosis? Lalu cuping hidungnya saya lihat Pak. Oke, bibir Bapak apakah ada sianosis, kebiruan? Boleh buka mulut dan menjulurkan lidahnya keluar Pak. Apakah terdapat kebiruan sianosis pada lidah Bapak? Lalu lanjut ke tangan Bapak. Saya akan menginspeksi tangan Bapak. Boleh tangannya diikuti seperti arahnya Pak, big finger. Lalu tangannya seperti ini Pak untuk melihat nikotin staining. Lalu saya akan melihat apakah ada tremor, NPOH, lalu sianosis kebiruan. Lalu kaki Bapak, izin ya Pak, saya akan memencet untuk mengetes titik edema pada kaki Bapak. Saya akan melakukan
pasien mulai dari submental ke submandibular dan lalu ke arah supraclavicular. Setelah itu jika ditemui benjolan, kita akan menanyakan pada pasien apakah itu sakit atau tidak, untuk benjolan bagaimana, apakah itu sakit atau tidak. Selanjutnya kita akan mempalpasi pada trakeanya apakah di medial atau mengalami pergeseran. Selanjutnya kita akan mempalpasi toraks pada pasien. Selanjutnya kita lihat pola pernapasan pada pasien, apakah dia berada di kipmu atau kakipmu. Kemudian kita lihat pergerakan dinding dadanya, apakah dia simetris atau asimetris. Setelah itu saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya di dinding toraks atas pasien, di kiri dan kiri, tengah dan bawah. Setelah itu saya akan menyuruh pasien untuk mengucapkan angka 77 secara berulang. Setelah itu saya akan memindahkan kedua telapak tangan saya secara bergantian. Pak, tolong ucapkan angka 77 ya. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Di sini saya akan menilai getaran yang terjadi pada dinding toraks pasien dan juga saya akan menilai ekspansi pada dinding toraks dari pasien. Baik Bapak, kita akan lakukan perkusi dimulai dari dinding toraks Bapak. Lalu saya akan menilai batas hepar dan paru Bapak. Sebelum itu Bapak boleh tahan napasnya Pak, lalu boleh bernapas setelah saya siap perkusi ya Bapak. Ya, boleh bernapas Pak. Maaf Pak, saya akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah suara Bapak normal atau tidak. Saya akan menilai suara pernapasan dan suara tambahan yang terdengar dari stetoskop. Kemudian saya akan mencatat hasilnya pada rekam medik. Kemudian saya akan membuat diagnosa atau diagnosa banding dari keluhan utama pasien dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan anjuran selanjutnya kepada pasien. Terima kasih. Oke.